Hari ini, kami mendapatkan tugas melakukan penelitian ke daerah Sajang Sembalun Lombok Timur. Bersama 12 orang anggota, kami konvoi kecil-kecilan dan sebagian ada yang sudah menunggu di lokasi. Jalanan terlihat sangat ramai, padat akan kendaraan. Dikarenakan jalan ini adalah jalan utama menuju ke Pelabuhan Kayangan. Jadi, wajar saja jika kendaraan bermuatan besar seperti truk, bus, dan angkutan umum menghiasi sepanjang perjalanan. Kami pun tiba di daerah Sembalun, Lombok Timur. Intensitas kendaraan yang tak terlalu ramai membuat kita sangat tenang membawa kendaraan. Walaupun cuaca cerah, terasa panas, tetapi didukung dengan suasana ciri khas daerah Sembalun, yakni pegunungan, tetap terasa sejuk. Di beberapa titik, terlihat proyek-proyek perbaikan dikarenakan adanya longsor di sekitar pinggiran jalan, membuat jalan pun tidak selalu mulus ketika dilewati. Desa Sajang berada pada ketinggian 1156 meter di atas permukaan air laut. Dengan pemandangan asrinya serta suhunya yang sejuk tentu membuat orang merasa betah saat berkunjung ke desa tersebut. Desa Sajang sebenarnya tidak terlalu asing di telinga para pencari ataupun pendaki gunung. Karena desa ini berseberangan dengan desa Sembalun yang merupakan gerbang bagi mereka yang akan memulai perjalanannya ke Gunung Rinjani via Sembalun. Kami pun langsung saja melanjutkan perjalanan ke desa Sajang, agar waktu tidak terbuang sia-sia. Setiba di daerah Sajang, kami pun masuk ke dalam sebuah gang kecil yang hanya bisa dilewati dengan satu mobil. Terlihat jalanan menuju lokasi tujuan kami masih belum tersentuh oleh aspal, hanya beberapa meter saja yang sudah diperkeras menggunakan semen. Dan tujuan awal kami di daerah Sajang adalah mengunjungi perkebunan kopi dan kelompok tani yang berada di sana. Kami pun tiba di sebuah perkampungan, di sebuah dusun, dan beruntung kami bertemu dengan Pak Supardi selaku ketua kelompok tani Gerok Sokong. Kami pun disambut dengan sangat baik ketika berkunjung ke tempat beliau. Alhamdulillah yang pas kita dilirik sama pemerintah dari tahun 2015 itu langsung saya dapat bangunan untuk fermentasi kakao sama untuk gudang komposnya ada, dan sekarang sudah alhamdulillah kami punya juga untuk gudang penyetokan kopinya alhamdulillah udah lengkap lah, udah dari mesinnya untuk penyetokannya udah ada. Sekarang itu yang dari karantina juga, yang balai karantina udah alhamdulillah udah berapa kali juga turun, dan sekarang udah yang turun juga yang membina yang BI juga pembinaannya, tapi yang untuk vanili yang BI. Kalau yang sama yang sama yang balai karantina itu yang masih dipusatkan untuk vanili. Kalau yang kopi masih perindustrian dari perkebunan, perkebunan itu menahan haknya mereka gitu untuk membina gitu. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Supardi, beliau pun mengajak kami untuk mengunjungi kebun kopi yang berada tepat di belakang rumah beliau. Terbentang luas area perkebunan kopi yang hampir 90 hektar are membuat kami takjub. Ternyata memang warga Sajang masih bergantung dengan sektor pertanian. Kalau yang ini tinggal berapa bulan? Bulan ya berarti patokan. Ya, tinggal 4 bulan baru kita mulai. Rata-rata disampaikan. Ya. Sekarang ini kan yang lokal ini. Iya. Nah, sekarang yang tunas itu kita sambil tuh ya juga. Lumayan luas ya Pak ya.
Itu kalau enggak panen itu jarang masuk kebun gitu ya. Nah pas mulai panen itu aja kita kayak misalnya kita buang kadang-kadangnya gitu. Oh, pas panennya juga langsung Ya, dibersihin gitu. langsung dibersihin. Nanti kan ya, cuman berapa lokasi aja sih kita akan nanti kita dia pakai trek sepeda. Oh, Jadi biar ke jalan itu ya. Nanti kan yang masuk itu biar kaki aja. oh iya ya. Harus susah. Bersama Mas Wahyu, putra sulung dari Pak Supardi, kami melanjutkan perjalanan menuju air terjun Mangkusakti. Jalanan yang kami lewati adalah jalan pintas yang sebenarnya tidak seharusnya dilewati oleh kendaraan bermotor. Ya apa boleh buat, dikarenakan terkendala oleh waktu, kami tetap melanjutkan perjalanan hari ini. Kami kehilangan beberapa teman ketika di perjalanan, dan Mas Wahyu memutuskan untuk menjemput teman-teman yang tersesat. Tibalah waktu di mana kami hanya bisa berjalan kaki menuju lokasi. Jarak dari tempat kami memarkirkan kendaraan dengan lokasi air terjun Mangkusakti sebenarnya lumayan dekat. Mungkin karena medan yang kami lewati lumayan berat, membuat jaraknya seakan menjadi lebih jauh. Akhirnya pun kami tiba di air terjun Mangkusakti. Perjalanan yang cukup panjang akhirnya membuahkan hasil. Seketika saya menjadi teringat permasalahan internal terkait TNGR dengan kelompok pemuda setempat terkait pengolahan air terjun Mangkusakti. Permasalahan awal dimulai dari viralnya air terjun Mangkusakti, membuat air terjun ini ramai dikunjungi pada saat itu. Dan seketika pihak TNGR mengambil alih pengelolaan air terjun Mangkusakti yang sebelumnya dikelola oleh pemuda setempat. Kami melanjutkan kembali perjalanan menuju lokasi terakhir untuk hari ini, yakni mengunjungi air terjun Mangkukode. Oke guys. Tibalah kami di air terjun Mangkukode. Untuk melihat view dari air terjun Mangkukode, diharuskan masuk ke dalam seperti halnya lorong bebatuan yang menjadi ciri khasnya air terjun ini. Dikarenakan baterai handphone yang kami gunakan tidak mencukupi untuk melanjutkan perekaman, terpaksa pun kami tidak bisa mengabadikan video ketika di dalam. Sungguh sangat disayangkan. Hari pun mulai gelap. Kami pun memutuskan untuk bermalam di daerah Sembalun dan melanjutkan keesokan harinya. Hari ini, kami berencana bertemu dengan Pak Arif selaku Sekretaris Desa Sajang. Ingin berbincang-bincang terkait Desa Sajang dan sedikit ingin mengetahui info permasalahan yang telah kami dengar. Sajang ini kan terbagi menjadi 8 dusun, di mana 4 dusun yang ada di sebelah selatan itu dia secara umum atau secara garis besar mata pencarian pertanian dan ini apa namanya pariwisata. Tapi di 4 dusun yang sebelahnya lagi itu dia lebih condong ke arah perkebunan. Dalam saat ini yang sudah dikembangkan di agrowisata itu areal sepedaan.
dia sudah ada untuk mengelilingi areal perkebunan ini. Kita secara pemetaan itu kurang lebih dia 400 hektaran, dan di Mangkusakti ini juga masuk di arena itu. Memang ini ditemukan dan dikelola itu oleh para pemuda di tempat yang ada di sana. Tapi setelah melihat perkembangan dan sebagainya kan tentu juga yang pemilik rumah juga mau kita bilang apa gitu kan, ketika misalnya pemilik rumah cuma dalam hal itu kan ada MOU yang ditawarkan kepada baik itu pemuda terkait dengan pengelolaan. Cuman kalau kita lihat secara yang sekarang itu jauh dia lebih berkembang ketika dulu masih dikelola oleh pemuda. Cuman karena itu adalah sudah menjadi hak yang ada di pemilik, ya kita mau apa lagi gitu kan. Yang penting mudah-mudahan kedepannya ini dilepas sebagai kelola khusus, mudah-mudahan. Tapi kita akan coba nanti lewat perjanjian kerjasama. Ada beberapa hal yang sudah kita coba rancang bersama Taman Nasional agar keberadaan Taman Nasional juga dengan posisi kita sebagai masyarakat atau pemerintah desa yang ada di Sajang ini ada simbiosis mutualismenya. Terus kemungkinan untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa tercapai di tahun yang akan datang. Kita ingin coba pergerakan yang lebih luas lagi terkait dengan wisata dan posisi para petani, baik itu pertanian dan yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh,